Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih. Halo. Halo juga. Saya punya slide di sini Pak. Saya akan mulai dengan pantun Pak dan Ibu. Selamat pagi, semoga ceria. Mari kita mulai hari penuh dengan semangat. Cakep. Mari kita mulai dengan gembira. Semua rintangan pasti terlewat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, saya tadi dapat absen Pak ya. Saya dapat nomor absen. Apa semua hadir ya di sini? Mungkin bisa satu-satu Pak saya sebut biar kenal saya. Tak kenal maka tak sayang. Bukan begitu ya? Mungkin Pak Trisna. Saya hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Pak Heri. Baik. Bu Deni. Pak Bakhtiar ini ya. Pak Bakhtiar. Dan Bapak Ibu sekalian yang lain, terima kasih sudah hadir. Kita lanjut lagi Pak. Bu Deni yang mana ini kalau di sini? Pak, ada polokannya mana Pak? Ya? Ada polokannya mana? Oh iya. Ini saya Bu ini, waktu muda dulu. Baik, perkenalkan nama saya Iman Syah Novianto. Jadi kebetulan saya ada di posisi manajer kelola aset properti di perusahaan daerah air minum Surya Sembada di kota Surabaya Pak. Latar belakang saya di pendidikannya saya sarjana teknik Pak di Brawijaya di Malang. Lalu kalau SMA-nya SMA 1 di Malang juga. Jadi kebetulan saya memang lahir dan besar di Malang. Lalu Pak, kebetulan alhamdulillah saya juga dapat kesempatan Pak untuk mengikuti program International Executive Master of PT Program General Management of Water and Sanitation Service waktu itu di Prancis Pak. Lalu saya juga dipercaya untuk bisa mendapatkan sertifikasi manajemen perair minuman. Yang terakhir ini MAGI ya Pak. Lalu TOT Training of Talent juga di peningkatan kompetensi profesional bidang air minum melalui pola Central of Excellence NRW. Pak, kalau Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan terkait pelatihan kita atau apapun tentang pekerjaan dan apapun misalnya, silakan Pak di HP saya 0816150142. Oke Pak, kebetulan kita hadir semua di sini. Saya harap semua dalam keadaan sehat Pak, Ibu ya. Sebelum memulai pelatihan kita punya aturan Pak supaya tertib. Mohon izin aturan yang bisa saya sampaikan. Setidaknya dalam pelatihan ini kita perlu open minded Pak ya, supaya apa yang ilmu yang disajikan itu dapat diterima dan apapun usulan dari kawan-kawan sekalian, teman-teman semua juga bisa diterima. HP silent Pak, mohon izin kalau ada telepon silahkan di luar ruangan supaya tidak mengganggu kawan-kawan yang lain kalau teleponnya mendadak. Artinya apa? Penting. Terima kasih sudah hadir be on time, respect and support. Sama-sama kita saling menjaga kondusivitas ruangan dan situasi pelatihan ini. Lalu Pak, di ruangan ini juga ada toilet dan emergency exit. Silahkan kalau mau ke toilet, dan kalau emergency exit di depan ya, kalau ada kegiatan, maksud saya ada kejadian yang luar biasa yang tidak diinginkan, silahkan untuk menuju ke emergency exit. Saya harap ruangannya nyaman Pak ya, Ibu. Nyaman Pak. AC sudah oke.
kemudian alat kerja sudah oke. Baik, saya mau menginjak ke materi Pak. Mungkin Pak Bakhtiar ya, Pak Bakhtiar, apakah jenengan tahu situasi gambar ini Pak, kira-kira? Terbengkelai. Iya, jadi ini apa ini Pak ya? Pompa yang terbengkelai. Bekas Pak ya? Bekas, ini juga Pak. Kira-kira Bu Deni tahu ini situasi ini juga di Ibu dari PDAM Bu ya? Ini apa ini Bu ya? Pompa juga atau valve? Pompa bekas ya. Iya. Kemarin ada waktu saya sesi yang lain Bu, dibilang ini tank. Ini tank, tank bekasnya perang itu bukan. Ini Pak, peralatan pipa atau barang-barang yang ada di perusahaan yang di gudang. Ya ginilah situasinya, barang-barang yang tidak tidak dapat digunakan. Jadi apa yang harus dilakukan kira-kira? Dirapikan, dibuang, ditata, siap, dicatat, siap. Tapi ini termasuk barang yang tidak digunakan. Baik. Nah, untuk itu Pak, saya mau mengajar atau memberikan sebuah pengetahuan tentang kategori penghapusan aset. Jadi barang-barang ini setidaknya harus dibuang, ditata, begitu Pak ya, dicatat begitu. Jadi di sini Pak, saya mau menggarisbawahi kategori penghapusan aset dengan metode penjualan berdasarkan peraturan perusahaan PDAM Surya Sembada nomor 9 tahun 2023. Kriteria unjuk kerja kategori jenis barang yang dapat dihapus diidentifikasi dan ditetapkan berdasarkan pada kebijakan perusahaan tentang penghapusan barang. Unit kompetensinya melaksanakan manajemen barang. Tujuan pelatihan. Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat menjelaskan kategori penghapusan aset dengan metode penjualan. Jadi barang-barang yang terbengkalai tadi Pak, jika memang tidak digunakan, salah satunya adalah dengan metode penjualan. Lalu ada yang namanya penghapusan aset. Jadi barang-barang itu adalah aset. Mungkin ada yang tahu aset itu apa ya? Aset, kekayaan yang berwujud, siap. Benda yang dimiliki. Bapak punya mobil itu aset bukan ya? Aset. Dicatat enggak Pak? Tapi asetnya Bapak ya. Siap. Manfaat pembelajaran. Peserta mampu melakukan identifikasi kategori jenis barang yang dapat dihapus berdasarkan pada kebijakan dan peraturan perusahaan. Nah ini Pak, peraturan yang ada di PDAM ya, nomor 9 tahun 2023. Ini panduan kita bagaimana bisa menghapus barang-barang yang terbengkalai tadi. Nah, ini Pak, aset menurut PP 9 tadi 2023 yaitu sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Jadi Pak, yang dimaksud di sini karena kita konteksnya perusahaan, maka sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Kita menginjak ke penghapusan aset atau barang. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset perusahaan dari daftar aset perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang dan pengguna atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset perusahaan yang berada dalam penguasaannya. Jadi macam-macam barang itu Pak, ada penanggung jawabnya,
ada pengelolanya. Contoh tadi pipa, siapa yang tanggung jawab? Pompa tadi yang rusak itu tadi, siapa yang menggunakan barang itu tadi? Kemudian siapa yang mengelola barang? Ini Pak, ini ada nanti di PP 9. Kita tidak belajar itu dulu, nanti ada sesi kembali tentang apa, siapa pengelola barang dan siapa pengguna atau kuasa pengguna barang. Kita akan belajar ini dulu Pak ya. Penghapusan aset barang. Lalu penghapusan aset atau barang. Penghapusan dilakukan dalam hal terjadi penghapusan yang disebabkan karena satu, pemindah tanganan, dua, pemusnahan atau sebab lain. Bicara tentang penghapusan, bicara tentang penjualan, maka penjualan itu Pak ada di kategori pemindahan, pemindah tanganan, kategori di situ. Jadi penghapusan itu ada 3 metode atau kategori: pemindah tanganan, pemusnahan, dan sebab lain. Penghapusan yang disebabkan karena pemindah tanganan dengan cara penjualan, tukar menukar atau hibah. Kita bicara penjualan dulu. Objek yang dapat dipindah tangankan. Objek yang dapat dipindah tangankan meliputi tanah atau bangunan, selain tanah dan atau bangunan. Jadi perusahaan punya aset tanah atau bangunan, atau selain tanah dan atau bangunan. Jadi bisa komputer kalau itu dicatat oleh Aktiva, bisa mobil, bisa valve tadi ya, pipa, pompa dan sebagainya. Penjualan dilakukan dengan pertimbangan untuk optimalisasi aset yang berlebih atau tidak digunakan atau dimanfaatkan. Secara ekonomis lebih menguntungkan jika dijual daripada diperbaiki, daripada dipakai, malah lebih boros. Kalau dijual lebih menguntungkan, ya lebih baik dijual. Sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang. 4. Memenuhi persyaratan teknis, aset tidak dapat. Jadi kalau penjualan itu Pak, ini harus memenuhi persyaratan teknis dulu. Aset tidak dapat digunakan atau rusak atau tidak ekonomis jika diperbaiki. Berpergian itu percuma karena nggak ekonomis, lebih baik masuk dalam persyaratan teknis untuk dijual. Aset tidak digunakan karena modernisasi. Jadi karena ada modernisasi, ada barang baru yang mana spesifikasinya sudah tidak masuk, maka lebih baik aset itu atau barang tersebut masuk di pertimbangan persyaratan teknis untuk dijual. Aset tidak dapat digunakan karena perubahan spesifikasi. Aset tidak dapat digunakan karena pengurangan ukuran atau timbangan. Kemudian penjualan juga Pak harus memenuhi persyaratan yuridis, yakni aset tidak memiliki masalah hukum. Jangan sampai kita melakukan penjualan ternyata terjerat masalah hukum. Barangnya itu masih ada kendala di bidang hukum. Kemudian Pak, hasil penjualan aset perusahaan wajib setor seluruhnya ke rekening perusahaan. Paham ya? Jadi di sini yang saya garis bawahi Pak, yaitu penjualan harus memenuhi persyaratan teknis, kemudian ekonomis, secara ekonomis, lalu yuridis. Gitu Pak ya? Ada pertanyaan? Siap. Lalu Pak, bagaimana kita bisa melakukan penjualan? Harus melakukan permohonan kepada pihak yang berkepentingan atau bertanggung jawab terhadap hal ini, yaitu barang yang dimohon untuk dijual atau dihapuskan tadi harus masuk dalam aset perusahaan, masuk dalam pencatatan Aktiva. Kalau enggak ya bukan asetnya atau barangnya perusahaan. Nah, begitu. Kemudian memenuhi aspek penjualan, memenuhi pertimbangan penjualan diantaranya adalah dari aspek ekonomis,
teknis, yuridis. Ekonomis sudah tidak menguntungkan, teknis tidak bisa dipakai, yuridis tidak memiliki masalah hukum. Oke, jadi itu yang saya sampaikan Pak, Ibu, tentang penghapusan aset. Ada pertanyaan? Pak, Siap. besaran nilai aset yang akan dijual siapa yang menentukan Pak ya? Besaran nilai aset yang akan dijual. Jadi begini Pak, kalau nilai aset itu memang harus dipenuhi unsur-unsur nilai perolehannya dulu. Kemudian itu nanti ada di prosedur penjualan Pak. Jadi ada nanti di sesi pelajaran berikutnya yaitu prosedurnya. Jadi saya spill sedikit ya. Nanti nilai itu akan dinilai oleh konsultan KJPP. Jadi ada yang menilai, konsultan KJPP. Saya kira itu Pak. Kesimpulannya, saya menginjak kesimpulan hari ini adalah penghapusan aset atau barang bisa disebabkan karena pemindah tanganan di mana salah satu bentuknya adalah penjualan. Dan penjualan dilakukan dengan pertimbangan untuk optimalisasi aset yang berlebih atau tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi, di mana tentu saja secara ekonomis lebih baik menguntungkan jika dijual. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan barang-barang yang memang sudah tidak ekonomis, segera masukkan ke dalam daftar pertimbangan secara ekonomis. Kalau sudah tidak menguntungkan lagi, supaya segera dilakukan langkah-langkah untuk penjualan. Di mana nanti setelah penjualan ada namanya penghapusan aset atau pencatatan. Oke, praktis. Sebutkan aturan mana yang berlaku di perusahaan terkait dengan penghapusan barang. Angkat tangan. Siap, Pak Eri? Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Eri. Jadi peraturan di PP 9 tahun 2023. Lalu 2 Pak, sebutkan metode penghapusan barang atau aset yang berlaku di perusahaan. Tadi ada 3 Pak, Ibu, metode penghapusan. Mengajukan kemudian permohonan. Bukan, metodenya. Jadi pemindah tanganan. Saya ulangi sedikit supaya paham. Pemindah tanganan, pemusnahan, dan sebab lain. Oke. Yang ketiga, sebutkan sebab-sebab pertimbangan penghapusan melalui metode penjualan barang. Tadi sudah sering disebutkan. Bu Deni, mungkin? Tidak memiliki nilai ekonomis. Siap. Tepuk tangan buat Bu Deni. Tidak memiliki nilai jual ya, tidak memiliki nilai ekonomis lagi dan lebih baik dijual. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya punya evaluasi. Saya tadi dapat absen dari panitia. Silahkan dibuka grupnya, WhatsApp grup untuk dikerjakan dalam waktu 3 menit. Tutup buku dan mandiri. Silakan Bapak Ibu. Sudah? Iya, kurang Pak Heri nih. Sebentar, siap. Kita tunggu Pak. Ya, terima kasih. Semua sudah melakukan evaluasi, melakukan jawaban, mengirimkan jawaban. Cukup bagus Pak. Ya, benar semua. Ada memang perlu koreksi beberapa, tapi itu cukup mengembirakan buat saya Pak. Dan buat Bapak Ibu sekalian, pengetahuan ini tercapai. Tapi sebelumnya Pak, saya akan memberikan homework atau memberikan tugas buat sesi berikutnya, karena kita sesi berikutnya adalah
sesi jam prosedur penghapusan barang. Baik, buatlah tabel contoh kategori jenis barang yang dapat diidentifikasi untuk dilakukan penghapusan barang. Dikumpulkan di WhatsApp group. Saya kira itu, Bapak Ibu, cukup sekian pelatihan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.